Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya mau mempresentasikan tentang demokrasi. A. Demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos, yang artinya rakyat, dan kratos atau kretien, yang artinya pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara etimologis dalam bahasa Yunani kuno, demokrasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau aturan rakyat. Negara demokrasi yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Sehingga isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia. Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan salah satu upaya umat manusia dalam rangkaian menjamin dan melindungi hak asasinya. Dalam sejarah perkembangan sistem pemerintahan, jika dilihat dari pemegangan kekuasaan, meliputi monarki atau kekuasaan dipegang oleh satu orang, yakni raja, maka cenderung melahirkan tirani. Selanjutnya, aristokrasi atau kekuatan dipegang oleh beberapa orang, dikhawatirkan melahirkan oligarki. Kemudian demokrasi, kekuasaan dipegang oleh orang banyak, yakni rakyat. Dan sistem ini pun jika tidak dikelola dengan baik akan melahirkan anarkis. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan Pancasila sebagai ideologi negara. Penafsiran Pancasila sebagai ideologi negara merupakan nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila jadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negeri. Secara luas, penafsiran Pancasila selaku ideologi negara Indonesia merupakan visi ataupun arah dari penyelenggara kehidupan berbangsa serta bernegara di Indonesia. Ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung besar ketuhanan, nilai kemanusiaan, pemahaman hendak kesatuan, berkerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Keputusan bangsa Indonesia menimpa Pancasila selaku ideologi negeri tercantum dalam ketetapan MPR No. 18 tahun 1998 tentang pencabutan dan dari ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 mengenai pedoman penghayatan serta pengalaman Pancasila serta penetapan tentang penegasan Pancasila selaku dasar negeri. Pada pasal 1, ketetapan MPR tersebut melaporkan kalau Pancasila sebagaimana diartikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar negeri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wajib dilaksanakan serta berubah-ubah dalam kehidupan bernegara. Pancasila selaku pandangan hidup negara yang berarti selaku cita-cita bernegara serta fasilitas yang mempersatukan warga butuh perwujudan yang konkret serta operasional aplikatif sehingga tidak cuma dijadikan slogan belaka. Pertumbuhan doktrinal Pancasila sudah mengubahnya dari guna dini Pancasila selaku platform bersama untuk pandangan hidup politik serta aliran pemikiran cocok dengan rumusan awal yang diinformasikan oleh Soekarno. Jadi pandangan hidup yang komprehensif integral, dia lewat diinterpretasi filosofis berikan status ilmiah dan formal tentang pandangan hidup untuk masyarakat Indonesia, yang pada mulanya Pancasila selaku pandangan hidup terbuka suatu konsensus politik menjadi pandangan hidup yang benar-benar komprehensif. 3. Demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat, dan
dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Khususnya di Athena, kata demos biasanya menuju pada seluruh rakyat, tetapi kadangkala juga berarti orang-orang yang pada umumnya atau hanya rakyat miskin. Kata demokrasi pada mulanya kadangkala digunakan oleh kalangan aristokrat sebagai sindiran untuk merendahkan orang-orang kebanyakan. Dari pengertian mengenai demokrasi tersebut dapat ditarik bahwa substansi demokrasi itu sendiri merupakan kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif berasal dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Substansi tersebut membentuk struktur dalam demokrasi, yakni adanya infrastruktur dan suprastruktur yang menghasilkan keputusan dan kapabilitas. Demokrasi merupakan pemusatan kekuasaan di tangan rakyat. Menurut Koalisi Demokrasi di Indonesia memegang prinsip teodemokratis, di mana segala keputusan dan kebijakan diatur sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, namun tidak melanggar peraturan Tuhan. Inilah perbedaan mendasar dari demokrasi yang khas di Indonesia dibandingkan dengan demokrasi di negara lainnya. Prinsip teodemokratis merupakan hasil demokrasi yang mendasarkan Pancasila, terutama sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. 4. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi. Semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah, pemilihan umum yang kompetitif dan adil. Apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. Hadirnya partai politik atau organisasi sosial politik adalah untuk menampung berbagai aspirasi rakyat. Rakyat adalah yang menentukan kedaulatan negara ini, dan kedaulatan negara harus terlaksana sesuai dengan UUD 45 yang tertuang pada pasal 1 ayat 2. Pelaksanaan kedaulatan rakyat sifatnya bebas dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia, maka negara harus menjalankan sesuai aturan hukum yang tertuang dalam UUD 45, bukan hanya dilakukan sesuai dengan kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan paling tinggi semuanya di tangan rakyat dan tidak boleh ada yang mengganggunya. Sekalipun itu pemerintahan tertinggi negara ini. Mereka menggunakan sistem konstitusi dalam menjalankan pemerintahannya dan tidak boleh ada absolutisme. Absolutisme adalah prinsip atau pelaksanaan kekuasaan penuh dan tidak terbatas dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi. Semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah, pemilihan umum yang kompetitif dan adil. Apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. Hadirnya partai politik atau organisasi sosial politik adalah untuk menampung berbagai aspirasi rakyat. Rakyat adalah yang menentukan kedaulatan negara ini, dan kedaulatan negara harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang tertera pada pasal 1 ayat 2. Pelaksanaan kedaulatan rakyat bersifat bebas dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia, maka negara harus menjalankan sesuai aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bukan hanya dilaksanakan sesuai dengan kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan paling tinggi semuanya ada di tangan rakyat dan tidak boleh ada yang mengganggunya. Sekalipun itu pemerintahan tertinggi negara ini. Negara menggunakan sistem konstitusi dalam menjalankan pemerintahannya dan tidak boleh ada absolutisme. Absolutisme adalah prinsip atau pelaksanaan kekuasaan penuh dan tidak terbatas dalam pemerintahannya. Baik, poin selanjutnya yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti halnya pada reformasi,
banyak memberikan kehidupan positif bagi survival bangsa Indonesia. Akan tetapi ada beberapa sisi negatifnya seperti cara berpikir seseorang bahwasanya reformasi hanya dianggap sebagai perubahan. Padahal reformasi adalah suatu proses yang dimana di situ ada perubahan yang harus dipertahankan dan atau disinambungkan. Selain itu, adanya rasa kebencian terhadap perkembangan masa lalu sehingga muncul anggapan bahwa semua hal yang pernah ada di masa lalu ada dan sudah pasti usang. Dalam Pancasila terkandung 3 klarifikasi nilai. Yang pertama yaitu nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai operasional. Pada tataran nilai dasar Pancasila bersifat abstrak, umum, universal. Oleh karena itu perlu dikonsentrasi melalui nilai instrumental dan operasional. Nilai instrumental tercermin pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, sedangkan nilai operasional meliputi pelaksanaan objektif, yakni pelaksanaan oleh institusi serta penyelenggaraan negara, dan pelaksanaan subjektif, yakni pelaksanaan oleh warga negara. Oleh karena itu, jikalau selama ini ada pihak-pihak yang mempertanyakan efektivitas peran Pancasila dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka pertanyaan tersebut sebenarnya diarahkan pada nilai instrumental undang-undang dan nilai operasional pelaksanaan undang-undang, bukan pada nilai dasar Pancasila. Nah, sehingga kemungkinannya adalah undang-undangannya tidak ada atau tidak mendukung, atau undang-undang sudah mendukung tetapi pelaksanaannya yang kurang tepat. Nah, dalam sila-sila Pancasila bersifat hierarkis piramidal, artinya setiap sila dijiwai oleh sila di atasnya dan menjiwai sila di bawahnya. Dengan demikian, setiap sila mengandung 4 sila lainnya. Contoh ya, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan bahkan kelima. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.